Bawono Surya. Halo Mas Arif, kebetulan udah datang di sini ya, udah join. Halo Mbak Ardi. Oke. Terspill ini. Ketahuan ini. Oke, Mas Arif ini akan membawakan materi mengenai design thinking dan produk kit market, betul ya Mas Arif ya? Dan sekarang beliau menjadi founder dari Let's Play Indonesia, yaitu pelatihan bisnis dengan metode game-based learning dari tahun 2019 sampai sekarang. Dan Mas Arif ini menguasai beberapa skill yang banyak banget, salah satunya ada Google My Business Optimization, ada startup business, ada game-based learning, creative thinking, dan masih banyak lagi. Oke, langsung aja Mas Arif, bisa di-share screen dan mungkin disapa dulu teman-temannya. Kayaknya ini udah ditunggu-tunggu ya, Mas Arif ini ya. Saya izin share screen ya. Ya, siap. Udah ada yang senyum-senyum nih. Kayaknya semangat banget sama Mas Arif ini. Oke. Mas, jangan cari batu lagi loh. Udah ada yang tahu nih. Enggak, santai aja sekarang ya. Ini kalian nggak akan cari batu akik lagi ya. Oke, silahkan Mas Arif. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu sama teman-teman semuanya yang beberapa sudah kenal sepertinya. Jadi udah langsung nembak ini mau main game. Nah, tapi sayangnya sekarang gamenya eksklusif ya. Jadi kalau kalian masuk berapa besar? 10 besar gitu lah ya baru nanti main game ya. Kalau masih ini nanti ya antar aja lah ya. Bisa bareng-bareng nanti mainnya. Dan senang sekali bisa ketemu dengan para calon pengusaha sukses Kota Banyuwangi nih ya. Wajah-wajahnya sudah mencerminkan wajah-wajah anak-anak muda yang sukses ini ya. Dan semoga bisa masuk sampai ke final dan mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Terutama ilmu ya, ilmu dan networking itu yang paling penting ya. Kalau untuk hadiah uang itu bonus saja. Dan senang sekali terima kasih pada Jagoan Indonesia yang sudah mengundang untuk kesekian kalinya di Jagoan Digital. Dan hari ini online langsung di kantornya Jagoan ya. Jadi langsung di balik layar itu adalah teman-teman kita yang tim sibuknya Jagoan. Dan hari ini kita akan langsung aja, teman-teman sudah ada yang pernah dengar tentang design thinking? Dan sudah pernah dengar? Belum pernah? Atau sudah pernah tahu, pernah belajar? Sudah. Nah, silakan kalau gitu pertanyaannya sederhana. Apa itu design thinking? Silakan diketik di kolom chat. Jadi bisa langsung ketik aja di kolom chat. Kalau yang sudah pernah belajar, sudah mengaplikasikan, nah kita akan bisa sharing bareng ya. Jadi silakan ketik di kolom chat. Boleh. Yuk teman-teman, bisa nih langsung aja ketik ya, mungkin 1 menit. Yang sudah jawab pernah tadi itu. Nah, barusan kemarin design thinking. Oke, ini. Oke, design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung. Oke, mencari jalan terbaik untuk mendapatkan solusi. Oke, wah ini sudah banyak nih ya. Oke. Nah, rata-rata sudah belajar dan kemarin harusnya juga sudah belajar ya. Dan akan saya refresh sebentar tentang design thinking apa, dan saya akan sharing tentang pengalaman bagaimana kami membangun
Let's Play Indonesia melalui design thinking. Dan ini adalah tools yang sangat penting buat teman-teman yang akan memulai bisnis kayak gitu. Oke, kita lanjut. Perkenalan dulu. Ini ada pepatah tak kenal maka ta'aruf ya. Kenalan dulu. Saya Arif, dulu pernah bantu beberapa desa lah ya, beberapa lokasi untuk menjadi desa wisata dan juga kampung yang akhirnya dijadikan kampung yang punya kekhususan tertentu. Nah, ini ada dua, yaitu yang di Temas sama yang di Kampung Ekologi. Ceritanya kemarin ada teman yang menjadi cari itu apa ya, sekretaris desa. Nah, yang akhirnya diskusi untuk mengembangkan desanya dan kita bantu akhirnya bisa sampai juga tembus ke juara nasional di salah satu kompetisi nasional ya. Kalau tahu Wirausaha Muda Mandiri, nah itu adalah kompetisi yang kemarin diikuti oleh teman-teman dari desa. Jadi sama ya, dari teman-teman desa yang akhirnya berjuang, berlatih dan juga belajar bagaimana mengembangkan sebuah model bisnis berupa tempat wisata atau wisata desa. Nah, apa yang dilakukan ya sama, kami mengubah beberapa hal di kampungnya agar menjadi lebih punya nilai value atau nilai tambah gitu ya, add value, dan sempat dianugerahi oleh menteri waktu itu. Dan sempat diundang ke Singapura untuk diskusi juga tentang bagaimana mengubah kampung itu menjadi lebih bernilai atau lebih bermanfaat ya. Nah, ecological village yang kami usung dulu ya. Dan juga sempat bantu membranding beberapa desa di Kota Batu. Ini salah satunya adalah Desa Bumiaji. Dan sempat diundang ke Google Indonesia untuk belajar langsung dan juga sharing tentang bagaimana membantu mendigitalisasi bisnis untuk teman-teman UKM dan juga startup. Nah, ini sertifikatnya, kalau ada yang tanya sertifikat. Dan saat ini lebih sibuk banyak main di Let's Play Indonesia. Nah, Let's Play Indonesia itu apa? Nah, seperti ini, kami adalah platform pembelajaran bisnis melalui permainan. Makanya tadi ada teman-teman yang langsung nagih. Ini main lah, Mas. Karena yang tahun lalu itu teman-teman main secara online ya. Tahun ini ya 10 besar dulu lah, atau main ke Picnic Hub sini ya. Ntar kita bisa main bareng ya. Nah, ini contoh teman-teman yang lagi belajar tentang financial literasi atau manajemen keuangan menggunakan game kayak gitu ya. Main terus tiba-tiba udah jadi 3 laporan keuangan gitu ya. Ada arus kas, laba rugi sama neraca. Tapi kita pakai game. Ini juga lagi belajar tentang inovasi, design thinking juga bisa belajar melalui board game, belajar tentang negosiasi. Nah, ini yang jago-jago ngomong kita adu, beneran nggak sih jago nego kayak gitu ya. Nah, ini belajar tentang MSDM, investasi, dan masih banyak lagi. Kayak gitu ya. Sudah lebih dari 1.500 partisipan. Harusnya kalau tahun ini udah hampir tembus 3.000, karena di tahun ini aja kami sudah 1.000 partisipan ya. Insya Allah di akhir tahun. Lalu lebih dari 100 organisasi yang terlibat, dan ada 25 event. Dan tahun ini juga diajak kerjasama dengan salah satu perusahaan Singapura untuk mengembangkan skill set anak-anak muda melalui game. Nah, itu dan kayak gimana yang proyek-proyek kami gitu ya. Nah, ini mungkin buat gambaran teman-teman. Suaranya kedengeran nggak sih? Aman. Oke. Menentukan fitur apa dari game tersebut yang mau dimasukkan atau diimprove ke host magic kalian. Jadi magic yang akan kalian buat. Diminta buat proposal, judul gamenya kita buat super orgator. Terus bikin icon koin, terus pil, ada mushroom. Udah, ini langsung aja buat langsung jalan. Terus ini langsung maze-nya. Mereka mau milih jalan lurus atau belok kanan.
Nah, itu kami kemarin melakukan iterasi untuk mencoba pelatihan pembuatan game melalui game. Jadi yang tadi sempat teman-teman lihat itu adalah teman-teman yang lagi belajar game, tapi kami kemas dalam sebuah game. Nah, bagaimana melakukan itu nanti akan kita bahas bareng-bareng ya, prosesnya ya. Tapi sebelumnya, nah ini silakan kita akan memecahkan sebuah kasus. Kita akan main sebentar. Nah, ini tadi yang target saya main. Ya, Mas Radit dan teman-teman tadi. Kita akan main sebentar. Ini akan ada game yang bentuknya nanti novel atau ya cerita sedikit ya. Nah, cara mainnya seperti apa? Sangat gampang. Jadi silakan ikuti ceritanya, lalu melakukan investigasi dan buatlah kesimpulan hasil investigasinya. Jadi ceritanya teman-teman jadi detektif. Selamat datang para detektif. Nah, ini suatu pagi yang tenang, datanglah sebuah kasus. Nah, ada klien yang minta bantu untuk memecahkan sebuah kasus. Ini ada bos kita datang ya. Nih ada masalah nih yang butuh diselesaikan kayak gitu ya. Nah, kita tanya, ya bagaimana apa masalahnya? Nah, ini ada kasus bagaimana kita bisa memajukan atau memulai sebuah bisnis dengan benar. Oke, kita akan melakukan penyelidikan ya. Nah, kita akan punya informan. Nah, oke, dan bagaimana cara mainnya? Silakan semuanya bisa ketik, boleh di laptop, boleh di handphone, bit.ly /kasus bisnis 1. Jadi silakan langsung aja ketik di ini ya, betul. Tak kasih HTTPS biar bisa langsung muncul ya. Nah, bit.ly /kasus bisnis 1. Itu di kolom chatbox sudah ada teman-teman. Ya, nanti bisa langsung dikopas aja. Silakan. Nah, yang sudah kebuka bisa kasih jempol ya, biar Mas Arief bisa tahu teman-teman udah buka apa belum. Oke, betul. Dan langsung aja nanti masuk ke situ akan ada beberapa pertanyaan. Oke, jadi nanti akan simpel. Jadi silakan diisi. Namanya detektif pasti punya nama samaran. Silakan diisi nama samaran dan nama aslinya. Jadi ada misalnya, oke, saya pakai nama samaran James Bond yang suka ngebond gitu ya, atau agen 1001 gitu, boleh. Silakan atau nama samarannya pakai akun Instagram juga silakan. Nah, oke. Terus akan ada ininya, nama startupnya apa? Nama startup atau nama brand usahanya teman-teman apa? Lalu ada kode rahasia. Ini diisi dengan kode rahasia Anda. Nomor HP ya, pasti akan unik angkanya. Nggak mungkin satu orang punya 2 nomor yang sama. Nah, kalau sudah, nanti kita akan bisa langsung mulai. Akan saya beri waktu teman-teman kurang lebih berapa menit ya? 2 menit cukup. 2 menit itu cukup ya. 2 menit cukup ya. Kalau kurang nanti saya tambahin, tapi 2 menit dulu ya. Gitu ya, Mbak ini ya. Ya, 11.35 gitu ya. 11.35 ya. Silakan diisi. Silakan diisi apapun, itu nggak ada jawaban benar atau salah. Itu adalah pertanyaan yang nanti akan kita bahas bareng-bareng. Oke, nanti akan ada informan, terus akan tanya-tanya tentang beberapa pertanyaan. Oke, silakan ya. Silakan diisi dulu. Saya beri waktu kurang lebih 2 menit tadi informasinya dari teman-teman panitia. Kalau ada yang bingung, silakan tanya. Oke, kalau ada yang belum bisa buka linknya, juga silakan chat ya di kolom chat. Sudah di-share juga di kolom chat oleh oleh teman-teman panitia, jadi bisa langsung di-klik saja. Oke, silakan. 2 menit. Oke. Yap, sudah di-share lagi.
Teman-teman kalau ada yang belum on cam bisa coba on cam ya kalau memungkinkan. Dan kalau ada yang udah selesai boleh diinfokan kok di chat box ya teman-teman. Betul, silakan langsung info ya kalau sudah selesai. Oh iya teman-teman, untuk absen nanti setelah ini ya, jadi teman-teman harap bersabar terlebih dahulu. Gitu. Ada yang udah selesai? 1 menit lagi ya teman-teman. Asam dan garam, dan kita bertemu di belanga, kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Oh, karena mungkin waktunya banyak, jadi mungkin aku tambahin 2 menit lagi kali ya. Nggak apa-apa ya, Mas? Siap. Biar teman-teman lebih konsentrasi ini menyelesaikan misi. Apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama? Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira Ada yang sudah selesai nih, 1 orang. Mungkin kalau yang udah selesai langsung kasih raise hand, jempol aja ya. Mas Rahmadinata kasih jempol di sini. Udah kelihatan nih yang udah selesai. Ada dari Tumbas sudah selesai. Langsung kasih jempol aja ya. Jempolnya di yang bagian emoticon yang reaction ya, reactions. Tenang aja ya teman-teman ya, isi aja, nggak ada bener apa salah. Jadi santai saja, diisi ya memang keyakinan teman-teman aja. hati-hati di jalan. Oke, sementara ini baru 3 orang ya, 4. Oke, sembari nanti kita tunggu ya. Dan saya melihat beberapa jawaban cukup menarik. Dan kita akan tunggu beberapa jawaban lagi yang akan keluar. Nah, untuk refresh materi kemarin, seperti yang sudah dijelaskan, tadi ada yang ngetik sudahan apa itu design thinking, dan sekarang akan saya tanyakan kenapa design thinking itu penting. Nah, menurut teman-teman apa? Kenapa kita harus belajar design thinking?
Nah, dari materi kemarin, sepemahaman teman-teman seperti apa? Kenapa design thinking itu kita butuhkan saat kita akan membuat sebuah bisnis atau membuat sebuah produk atau layanan. Nah, kenapa itu penting? Silakan ketik di kolom chat ya. Ingat teman-teman kemarin apa? Kenapa sih penting? Bukannya kita bisa langsung aja Mas bikin produk terus langsung kita jual gitu kan, atau bikin bisnis gitu kan, langsung kita berdiriin sewa ruko gitu. Nah, kenapa penting? Kenapa design thinking itu penting? Silakan. Boleh di kolom chat, atau kalau mau ngomong langsung pun boleh loh ya. Jadi santai saja. Jadi kegiatan siang ini kita santai aja untuk membantu pemecahan masalah. Oke, dari Mas. Oh, ini banyak ya, Mas Ali atau Mas Oka ini. Dari Minavan. Oke, dari Minavan. Untuk membantu pemecahan masalah. Oke, ada lagi? Kenapa design thinking penting kita pelajari? Atau kenapa ya kemarin dikasih materi design thinking, dan kenapa hari ini kita mengulangi lagi design thinking? Kayak gitu. Silakan, Mas Dimas, untuk ngobrol bareng. Kenapa, Mas? Izin on mic ya, Pak. Boleh, silakan. Design thinking itu sangat bermanfaat untuk memecahkan masalah yang sangat rumit atau yang belum kita ketahui. Jadi kita menata kembali masalahnya dalam sudut pandang manusia atau sudut pandang market atau sudut pandang kita sebagai pebisnis, dan kita bisa menciptakan banyak ide-ide. Bisa dalam sesi brainstorming atau mengadopsi pendekatan langsung menggunakan desain awal yang kita buat. Lalu kita bisa melakukan uji coba ke market yang kita targetkan. Seperti itu. Good, Mas Dimas ya dari Tumbas. Oke. Mas siapa nih? Dari Karos silakan kalau ingin sharing tentang kenapa design thinking itu penting kita pelajari bareng-bareng ya. Bahkan diulang 2 kali. Kemarin sudah, sekarang kita pelajari kembali. Kenapa kira-kira pentingnya? Mas siapakah ini? Mas Bintang atau Mas Andri ini ya? Silakan dari Karos. Baik, izin menjawab Mas Arif. Mbak ya. Iya. Oke, Kebetulan silakan. ini Mas kita satu device sama Andri, cuman Andrinya sedang ke kamar mandi barusan. Oke. Jadi kalau menurut kami kenapa design thinking itu penting, karena memang design thinking ini kan bisa menentukan langkah kita, atau kita harus siap apa nih ketika kita menemukan masalah dalam bisnis kita. Itu sih, karena kan melalui design thinking kita kan melakukan pendekatan dan perluasan yang berulang-ulang, dan hal-hal itu yang juga akan selalu kita temui dalam berbisnis gitu, karena bisnis kan tidak selalu mulus gitu. Itu sih menurut kami. Baik, terima kasih Mbak Bintang. Oke, menarik jawabannya, dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan dari Mas Dimas dan juga Pak Bintang. Dan sebenarnya kenapa sih kita diulang-ulang ya belajar design thinking kayak gitu. Bahkan sampai sekarang pun saya selalu belajar lagi tentang design thinking kayak gitu ya. Takutnya ada perubahan atau sesuatu yang memang harus diupdate agar tetap relevan. Nah, waktu saya belajar dulu, dikatakan bahwa kenapa kita harus belajar design thinking, karena itu tadi disampaikan di sini, ada banyak sekali produk di luaran sana itu yang gagal. Produk atau bisnis ya, yang akhirnya gagal. Kenapa kira-kira gagalnya? Dan tahu kira-kira kenapa gagal? Atau kira-kira kenapa kurang berhasil gitu ya? Karena ini penyebab utamanya ya, kalau kita pemilik produk, terutama produk yang berupa barang, itu ada yang namanya dead stock. Nah, kenapa terjadi dead stock? Nah, itu ya. Dead stock tahu ya, jadi barang yang numpuk di gudang nggak bisa terjual. Mungkin teman-teman udah pernah jualan kayak gitu ya, udah bikin barangnya banyak, tapi ternyata harus numpuk di gudang. Atau teman-teman udah bikin services, bikin jasa, bikin layanan, berbagai macam layanan, tapi ternyata nggak ada yang beli. Pada akhirnya bikin aplikasi tapi nggak ada yang download atau nggak ada yang pakai. Jadi ya udah diem di situ aja. Nah, kenapa design thinking penting? Karena kita menghindari hal tersebut sebenarnya. Jadi hal yang paling penting di bisnis adalah bagaimana kita bisa menghindari produk yang tidak terjual. Nah, apalagi sampai dead stock atau produknya banyak dan akhirnya nggak terjual. Jadi itu adalah pola pikir pertama yang dulu diajarkan saya waktu belajar bisnis. Oleh karena itu kita didorong untuk belajar atau mengenal apa yang namanya 3 fit dalam bisnis. Ada yang sudah pernah tahu atau sudah pernah dengar atau kemarin sudah
Diperkenalkan 3 fit-nya itu apa aja? Belum? Oke, kalau gitu kita kenalan dulu ya. 3 fit-nya apa aja? Fit yang pertama itu adalah problem solution fit. Artinya teman-teman diminta untuk saat membuat bisnis itu ya, awali dari problem apa yang terjadi di masyarakat. Jadi awali dari situ. Cari masalah. Jadi bisnis itu sebenarnya simple. Kita harus sering-sering mencari apa? Masalah, benar. Masalah apa yang lagi banyak terjadi di masyarakat. Semakin besar masalahnya, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan keuntungan dari sana, kayak gitu. Jadi cari masalah, lalu baru kita buat solusinya. Nah, kalimatnya adalah problem solution fit. Kenapa nggak solution problem fit? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Kok nggak solution problem fit? Kenapa? Kenapa nggak cari solusinya dulu? Baru cari-cari problemnya. Karena kalau kayak begitu teman-teman, maka bisa jadi yang terjadi adalah seperti tadi, dead stop. Kita buat barang dulu, begitu barangnya udah selesai, udah jadi, kita baru cari nih siapa yang butuh ya. Nah, maka di sini dibalik. Jadi seharusnya kita cari dulu problemnya apa, lalu kita buatin solusinya. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi nanti coba tanyakan lagi ke bisnisnya teman-teman ya sekarang ya. Teman-teman sedang menyelesaikan problem apa? Jangan ngomong solusinya dulu. Oh, saya punya produk nih. Ini. Tapi coba sekarang. Problem yang teman-teman selesaikan itu apa? Ada yang sudah pernah ngelis itu? Coba sekarang mulai di introspeksi dulu bisnisnya. Problem yang teman-teman selesaikan itu apa? Beneran nggak problemnya ada? Jangan-jangan problem ini hanya menurut saya. Nah, itu yang nanti dihindari ya. Nah, itu fit pertama. Fit yang kedua adalah product market fit. Nah, ini product market fit. Kalau sudah ketemu solusinya, kita buat produknya. Nah, maka produk ini kita fitkan, kita cocokkan dengan marketnya. Seberapa besar marketnya? Jangan sampai nanti teman-teman membuat produk layanan yang ternyata marketnya terlalu kecil. Jadi misalnya yang butuh hanya orang 10 gitu. Oh, ini ada Mas problemnya. Berapa yang mengalami problem tersebut? Hanya 10 orang. Maka itu sangat kecil sekali. Peluang untuk mendapatkan revenue akan sangat terbatas. Maka nanti coba dilihat apakah produk ini memiliki market yang cukup luas sehingga bisa dijual dalam skala yang cukup besar. Nah, coba sekarang mulai dipikir lagi. Produk saya ini kira-kira marketnya cukup besarkah? Adakah market yang memerlukannya dalam skala yang besar? Nah, itu adalah produk market fit. Nah, ini ada 3 bagian. Nah, ini kalau sudah belajar design thinking harusnya bisa menjawab dengan mudah, teman-teman. Kira-kira dari tim, produk, sama pasar, mana yang paling penting untuk kita ketahui di awal saat akan membuat bisnis? Apakah membuat timnya, atau membuat produknya, atau mengetahui pasarnya? Mana kira-kira? Silakan diketik ya kalau ingin ini. Silakan. Kira-kira mana sih yang kita harus buat dulu saat memulai bisnis? Harus tahu pasar dulu. Tim, mengetahui pasar. Oke, ada lagi? Ada yang tim. Oke, pasar. Oke, ada lagi? Untuk mengawali bisnis, apa sih yang harus kita benar-benar ketahui? Apakah tim kita, produk, atau pasar? Pasar. Oke. Rata-rata kalau gitu udah menjawab pasar ya, karena udah belajar design thinking ya. Betul. Jadi di design thinking itu ada sebuah quotes, nah, yang biasanya diperkenalkan bahwa ya kita itu boleh melakukan apapun yang diperlukan untuk mendapatkan produk market fit, termasuk mengubah anggota tim. Jadi anggota tim itu boleh diubah atau membuat ulang produk Anda. Pindah ke pasar yang berbeda, mengatakan tidak kepada pelanggan meski Anda nggak ingin. Jadi misalnya ada yang, oh kamu bisa buat ini nggak? Tapi karena kita tahu bahwa marketnya di situ akan sangat kecil sekali, kita, aku tidak ke arah sana. Nah, jadi harus berani bicara tidak. Kayak gitu ya. Jadi pasar harus diketahui terlebih dahulu agar apa? Agar nanti teman-teman tidak bingung menjual produknya pada siapa.
Dan fit yang ketiga adalah business model fit. Nah, ini bagaimana tentang bisnis model teman-teman. Bisnis model itu seperti apa nanti akan kita jelaskan ya. Nah, ini ada yang tahu ya, Grab, Gojek, Airbnb. Airbnb itu kalau di Indonesia mirip seperti ini Airy Rooms. Nah, udah nggak ada sekarang ya, atau Oyo. Nah, jadi apa sih model bisnisnya Grab, Gojek, dan Airbnb ini? Nah, kira-kira mereka menyelesaikan masalah apa? Kalau dari Grab sama Gojek. Gojek sama Grab itu menurut teman-teman ya, menyelesaikan masalah apa sih? Nah, kalau kita bicara problem ya. Problem yang diselesaikan oleh Grab dan Gojek itu apa? Kira-kira. Silakan. Kira-kira apa ya? Problem yang diselesaikan oleh Grab dan Gojek. Macet. Oke. Kemacetan. Apakah Grab dan Gojek akan menyelesaikan kemacetan? Transportasi. Oke. Kendala transportasi yang terpercaya. Oke. Males. Oke. Jadi ada problem males ya. Ada masalah males. Jadi apa namanya? Mager gitu ya, malas gerak. Oke. Ada lagi. Kira-kira apa? Lockdown. Oke, ada lagi. Kemudahan cari ojek. Oke. Ada lagi? Kira-kira problem apa yang diselesaikan? Payment. Oke. Nah, waktu awal, Gojek itu sebenarnya hanya menstatement satu problem yang ingin diselesaikan. Yaitu apa? Membantu untuk menyelesaikan mobilisasi orang di Jakarta. Itu aja. Karena Jakarta itu sangat macet. Nah, tadi ada yang jawab kemacetan ya. Maka, kalau orang pakai mobil, itu dia akan lama nyampainya ke tempat tujuan. Tapi karena Gojek sudah, ini kalau pakai motor, dia akan bisa lebih cepat. Nah, muncullah masalah kedua, yaitu sekarang sudah ada ojek apa namanya, pengkolan gitu ya, ojek konvensional. Lalu apa bedanya dengan ojek konvensional? Nah, Gojek menyelesaikan problem kedua, benar tadi ya, yaitu masalah transparansi atau kendala transportasi yang terpercaya. Kalau kita pakai ojek atau taksi misalnya ya, kita kan nggak pernah tahu tuh, begitu kita naik dari titik ini ke titik sana, itu berapa sih ongkos seharusnya? Kalau naik taksi kan kita deg-degan gitu ya, naik taksi terus ini argonya berapa nih? Nah, tapi Gojek itu sudah memberikan transparansi di awal bahwa kalau teman-teman kita semuanya naik dari titik A ke titik B itu akan sekian belas ribu. Nah, itu namanya transparansi. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang ingin diselesaikan oleh Gojek. Nah, problem itu seperti itu. Problem pertama apa yang diselesaikan apa? Yaitu mobilisasi orang dari satu titik ke titik tertentu. Yang kedua adalah transparansi. Nah, sekarang coba dicek. Produknya teman-teman menyelesaikan masalah apa? Dan ketiga, kalau Gojek ya, itu dia pasarnya besar banget. Jakarta itu kurang lebih 8 juta orang. Gede banget. Jadi kalau berhasil, maka dia bisa scale up-nya bisa sangat besar. Dan sekarang sudah sampai Vietnam dan negara-negara lain. Kayak gitu. Nah, itu contoh. Ini ya, yang tadi kita pelajari, beberapa tipe dari fit tadi ya. Yang pertama, problem solution fit, kita mengidentifikasi customer yang relevan antara apa yang mereka butuhkan, terus problem apa yang mereka ingin selesaikan, lalu buat menjadi value proposition atau nilai tambahnya teman-teman. Yang kedua, yaitu bagaimana value tadi itu bisa menghasilkan traction dalam jumlah yang cukup. Jadi nggak cuma 10 orang yang pakai gitu ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana produk teman-teman, bisnis teman-teman bisa scale up, bisa scalable, bisa profitable dalam jumlah yang besar. Nah, itu mulai sekarang coba dipikirkan. Ini kira-kira tahapannya seperti apa? Kalau teman-teman clear menjawab tahapannya, maka insya Allah bisnisnya bisa besar. Tapi kalau sekarang masih, waduh gimana ya, problemnya aja belum ketemu nih ternyata. Nah, coba ulangi lagi, cari lagi masalahnya apa. Nah, gitu ya. Nah, apa itu design thinking? Sebenarnya lebih ke dikembalikan lagi ke product oriented atau customer oriented. Kira-kira kalau design thinking itu lebih ke product oriented atau customer oriented, lebih berorientasi ke produk atau ke customer. Teman-teman sekarang harusnya. Yuk, kalau tadi udah jawab, mana yang paling penting? Nah, sekarang kira-kira harusnya lebih ke product oriented atau customer oriented? Customer oriented, customer. Oke. Nah, ini udah mulai benar ya pola pikirnya ya. Kita lihat. Oke, betul.
Jadi sekarang teman-teman saat membuat produk, maka produknya atau layanannya sebaiknya customer oriented. Jadi bukan berawal dari ide. Saya punya ide ini, lalu jatuh cinta pada idenya, lalu ngotot mempertahankan idenya, padahal customernya tidak banyak. Nah, itu yang nanti harus teman-teman hindari, gitu ya. Jadi jangan jatuh cinta pada ide, tapi jatuh cintalah pada problem customer, kayak gitu. Oke, nah ini contohnya. Ini produk. Ada yang tahu ini apa? Ini produk apa? Apa? Boleh ngomong open mic boleh. Ada yang tahu nggak ini produk apa? Tongsis ya. Masih ada nggak ya sampai sekarang ya? Masih ada nggak sih tongsis sekarang? Ada. Masih pakai ya. Oke, tongsis. Sekarang kita belajar menganalisa teman-teman ya. Tongsis, apakah tongsis ini tiba-tiba muncul atau ada problem yang ingin diselesaikan? Kira-kira teman-teman. Apakah produknya langsung ada? Ada problem. Problemnya apa? Nah, problemnya apa? Mas siapa tadi ya? Ayo, problemnya apa Mas yang pengen diselesaikan sama tongsis? Kira-kira. Dari Karos nih, ada problem. Problemnya apa kira-kira? Yuk, kita belajar analisis. Ketika tidak ada yang megang kamera. Ketika tidak ada yang bisa, mau selfie susah, foto jarak jauh susah. Nah, itu problemnya. Oke. Orang pengen wave. Oke, tapi kameranya kurang wide. Nah, iya. Jadi, problemnya apa sih yang pengen diselesaikan itu? Nah, ini kan ya, sebenarnya ya. Ada mbak-mbak yang punya kamera depan, HP-nya. Dulu kan nggak ada HP kamera depan ya. HP dulu itu ya kamera belakang gitu ya. Tapi begitu ada HP kamera depan, banyak orang yang pengen selfie gitu kan. Tapi tangannya kurang panjang. Atau aku pengen ngelihatin bagian belakangku nih karena ada pemandangan bagus. Nah, ada Mbak MC di belakang kayak gitu. Nah, tapi tangannya kurang panjang, maka akhirnya apa? Nah, dibuatlah sebuah produk. Nah, kayak gini kan? Yang namanya tongsis. Terus yes. Nah, dibuatlah namanya tongsis. Oke, nah itu problemnya. Simpel kan ya? Kita analisis lagi. Apakah tongsis pada awalnya langsung seperti ini di gambar ini? Apakah seperti itu? Apakah bentuknya langsung seperti ini? Ada pegangannya, ada pencetannya. Apakah langsung seperti ini? Enggak kan ya? Seingat saya, dulu itu tongsis hanya apa sih? Hanya besi panjang antena itu dicantolin sama cantolan. Itu aja kan tongsis ya. Nah, pokoknya bisa nyantolin kamera, udah dikasih detikan, kita bisa foto. Nah, itu. Jadi, di tahap awal, teman-teman, saat sudah ketemu problemnya, buat produknya, nggak usah langsung advance. Nggak usah langsung banyak fitur. Wow, bisa gini, nggak usah. Coba aja dengan yang paling sesimpel mungkin. Dia tongsis, cukup besi antena, cantolin, gitu ya. Selesai. Laku jutaan piece. Nah, baru setelah itu muncul lagi problem kan ya. Wah, ini kalau yang ini aku susah nih mencet-mencet kayak gitu kan. Dibuatlah akhirnya apa? Remote. Paham ya? Lalu dibuatlah, aku nggak pengen megang tongsisnya, dibuatlah stand-nya. Nah, itu. Jadi cara berpikir design thinking adalah kita berpikirnya bertahap. Jadi nggak langsung bikin sesuatu yang advance, yang langsung banyak fitur, bisa ini nggak perlu. Satu-satu dulu aja. Sembari kita uji coba apakah market menerima atau tidak. Itu pelajaran pertama dari tongsis. Oke, tongsis selesai. Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu? Ini gambar apa? Drone. Oke. Sekarang kita analisis coba. Drone ini menyelesaikan problem apa? Ayo, coba. Ini para masalah kamera, pengambilan kamera di ketinggian. Masalah pengambilan kamera di ketinggian. Oke, ada yang lain. Drone ini menyelesaikan masalah apa? Ayo. Boleh chat, boleh ngomong langsung. Mapping, ambil gambar jarak tinggi. Oke, ada lagi. Drone ini menyelesaikan masalah apa coba? Nah, kalau tadi ada yang jarak yang lebih jauh. Oke. Jadi tadi ada yang ngomong, nah, dulu zaman saya itu kalau kita mau ngambil foto dari jarak angle yang tinggi, itu pilihan cuma 2.
Entah kita harus naik ke gedung yang sangat tinggi atau pakai helikopter. Itu aja. Kayak pesawat gitu ya. Kalau teman-teman lihat film-film yang Afrika gitu ya, National Geographic gitu kan, itu ngelihatin hewan-hewannya itu dari atas semua kan ya. Nah, itu pakai helikopter. Mahal banget nggak? Mahal. Nah, begitu ada drone, nah mulai dipikir, kira-kira ada nggak ya solusi bagaimana kita bisa ngambil gambar dari atas, tapi pakai biaya yang lebih murah. Maka muncullah apa tadi? Drone. Drone sekarang ya ada yang sejutaan, ada yang nggak sampai sejuta juga ada ya. Nah, itu adalah bagaimana kita berpikir tentang problem solution fit. Lalu marketnya besar nggak? Marketnya drone siapa sih? Pengguna drone? Anak-anak apa? Anak-anak fotografi. Besar nggak? Besar banget. Ya kan? Nah, si paling dokumentasi gitu misalnya kan ya. Besar banget. Nah, itu sekarang mulai paham ya bagaimana cara kita berpikir design thinking itu seperti apa. Buat yang simpel dulu, bertahap diselesaikan. Cari problemnya dulu dan pastikan problemnya memang banyak dibutuhkan. Gitu. Oke. Sekarang cakupannya bisa macam-macam. Kalau teman-teman sudah belajar design thinking, maka teman-teman bisa pakai design thinking itu berbagai macam. Mau ngatur strategi bisnis bisa. Mau kayak tadi Mbak Tiwi ya, digital customer experience bisa. Mau live customer experience bisa. Mau untuk bahas marketing bisa. Mau bahas tentang growth bisa. Semuanya bisa pakai design thinking. Nah, design thinking itu sebenarnya framework. Cara kita kayak gitu ya. Jadi bukan harus punya buku, enggak. Cara kita berpikir kayak gitu. Nah, ini ya, ada dari Almarhum Steve Jobs. Desain itu enggak cuma kelihatannya, tapi bagaimana dirasakan dan bagaimana dia bekerja. Jadi pastikan nanti produknya teman-teman itu, layanannya itu memang bermanfaat gitu. Karena apa? Banyak dari kita, termasuk saya dulu ya, saya dulu pernah bikin 2011 itu tabungan cicilan emas online. Itu belum ada Pegadaian yang bikin. Pegadaian kan sekarang punya tuh cicilan dari 5.000. Nah, saya dulu itu pernah 2011 sama teman-teman itu bikin cicilan emas itu 5.000 aja udah bisa nyicil emas online. Apa yang terjadi? Iya, nggak jalan. Kenapa? Karena sekali lagi bisa jadi kami berpikirnya terlalu banyak fitur dulu, fitur ini, akhirnya dilengkapi lama gitu ya. Nah, begitu jadi Pegadaian udah masuk. Akhirnya kita nggak punya kesempatan lagi. Jadi kalau bisa teman-teman bikin sesuatu yang kecil, lalu langsung diluncurkan, diperbaiki sambil jalan, di-upgrade sambil jalan, dan pastikan bermanfaat itu. Jadi jangan terjebak pada apa tadi, jatuh cinta pada apa? Ideku bagus, jadi tak simpen terus, tak pertahankan terus, pitching ke investor misalnya gitu ya. Oh ini bagus, bla 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 bla. Padahal berapa banyak sih yang pakai? Itu pertanyaan. Berapa banyak yang beli? Itu jadi penting. Kenapa? Kalau banyak pakai, banyak beli, artinya itu bermanfaat. Kayak gitu ya. Oke. Lalu ini ada user experience, mungkin teman-teman sudah belajar kah kemarin? Jadi ada dua hal dalam produk yang harus kita pahami, bahwa ada sesuatu yang itu bersifatnya emosional, lalu ada yang sifatnya memang berupa fisik. Jadi kalau buat produk, kenapa harus ada manfaat realnya? Karena ya kita semuanya itu pakai produk ya karena pengen memanfaatkan produk tersebut gitu ya. Tapi jangan lupa ada sisi emosionalnya. Makanya kenapa UI UX-nya harus bagus, lalu harus ada storytelling yang bagus tentang produknya. Kenapa? Karena kita semuanya bukan kadang ya, ada penelitian yang memang menceritakan bahwa manusia itu beli sesuatu karena emosi. Nah, karena emosional, bukan karena rasionalnya, tapi karena emosional. Nah, kayak gitu ya. Maka sisi emosionalnya juga harus teman-teman tata. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kenapa nggak cuma produk yang bagus saja cukup, tidak, tapi coba mulai dari sisi emosionalnya apa. Sekarang udah mulai dipikirkan. Secara emosional apa yang bisa saya tawarkan produk yang saya buat kayak gitu. Ini kita belajar lagi analisis. Ini ada apa namanya? Ya, ada yang tahu apa ini? Di motornya? Kira-kira ini alat apa? Motornya ada nggak ya pakai gini ya?
Buat matiin otomatis waktu di lampu Matiin merah. otomatis. Oke, waktu di lampu merah. Kenapa dibuat alat ini, Mas? Kira-kira Menghemat bahan bakar. menghemat bahan bakar. Oh, ada yang jawab bukan user Honda. si paling Yamaha kalau gitu Anda ya. Di Yamaha Oke. juga ada itu. Oh, di Yamaha juga ada loh benar ya. Nah, oke, kita coba analisis ya. Kenapa sih kok tombol idle ini ya, idle ini bisa ditanamkan? Karena ada satu problem yang di-capture sama pabrikan motor. Ternyata pabrikan motor meng-capture-nya apa? Orang-orang Indonesia itu, kita bicara Indonesia ya, kalau dia berhenti di lampu merah dan lampu merahnya itu ada detikannya, misalnya detikannya ternyata munculin 60 detik gitu ya. Itu apa yang dilakukan? Kalau teman-teman di lampu merah, terus ngelihat tuh, detikannya masih 60 detik, apa yang dilakukan? Ternyata apa yang dilakukan? Indonesia tuh banyak yang matiin motornya. Kenapa? Karena mereka ingin hemat bahan bakar. Wah, ini kalau 1 menit saya biarin hidup, ntar bahan bakar saya habis banyak. Maka saya matiin deh. Nah, matikan motor kan? Nah, matiin motor, begitu udah detikannya tinggal 5 detik, dihidupin tuh. Nah, pabrikan motor ngelihat, loh ini ada nih problem nih. Orang Indonesia ternyata suka matiin motornya di lampu merah yang lama. Hidupin waktu udah tinggal berapa detik. Nah, itu sebenarnya bahaya gitu loh ya. Kenapa? Ya bisa jadi ntar yang belakang udah nggak sabar kita bisa kenapa-napa. Akhirnya dibuatlah fitur ini. Dulu di motor-motor lama nggak ada fitur ini. Tapi begitu di capture ada masalah. Oh, ada masalah mengenai matiin motor di lampu merah. Dibuatlah fitur ini. Nah, itu adalah contoh design thinking. Dan akhirnya kepake gitu ya. Waktu udah ada fitur ini ya udah kalau kita naik motor, kita hidupin fiturnya, begitu kita lepas gasnya dia mati. Kalau udah mau ini kita gas aja dia hidup. Nah, itu contoh design thinking, teman-teman. Itu ya. Sekarang mulai dilihat-lihat lagi produknya seperti apa. Nah, ini benar ya. Mesin di pikiran customer, mesin otomatis mati saat motor berhenti itu akan menghemat BBM. Menghemat BBM akan menghemat biaya transportasi. Apakah itu benar? Nah, belum ada risetnya, saya belum baca risetnya. Maksudnya berapa liter sih yang bisa kita hemat gitu, dari matiin 1 menit gitu ya. Tapi di persepsi, ingat ya, sisi emosional, di persepsi para pemakai motor, matiin motor 1 menit itu bisa menghemat BBM. Nah, itu namanya sisi emosional. Maka fitur tersebut sebenarnya ya, dibuat untuk mewadahi kebutuhan sisi emosionalnya para customer. Mulai paham ya? Nah, kayak gitu. Nah, ini. Ada yang bisa menerjemahkan gambar ini kah? Ini gambar tentang apa sih? Ini gambar tentang apa? Ini ada apa? Ada taman. Ya, ada taman. Terus ada orang lewat. Nah, kira-kira orang lewat ini, lewatnya bukan lewat ini ya, bukan lewat jalan yang dibuatin sama arsiteknya ya. Nah, tapi dia langsung lewat memotong jalur. Kira-kira ini yang salah siapakah? Apakah si pemakai jalan atau siapa? Kira-kira. Desainernya Pak yang Desainernya yang salah. Kenapa kok bisa desainernya yang salah? belum riset mungkin. Belum riset. Ada lagi. Kenapa desainernya kok salah ya? Sepakat ya desainernya yang salah ini ya. Bukan yang motong jalan ini yang salah ya. Oke, ada yang jalannya kurang cepat, efisiensi waktu. Nah, betul. Bisa jadi inilah bentuk, bisa jadi ya. Coba kita introspeksi lagi ke produk kita. Apakah produk kita seperti ini? Kita udah buat produk kayak gitu kan. Ternyata kita apa? Kita lupa nanya. Nanya ke siapa? Ke customer, ke user. Kamu butuh nggak sih? Kamu butuhnya seperti apa? Sama seperti membuat taman ini. Arsiteknya udah langsung bikin aja. Lupa nanya orang yang sering lewat. Kamu kalau dibikinin taman, itu pengennya seperti apa? Oh, orang-orang ini udah jelas loh. Ini nggak cuma 1 orang yang lewat. Ini sampai rumputnya itu hilang loh ya. Sampai ujung sana itu rumputnya hilang ya. Artinya apa ya? Ini banyak orang yang lewat sana gitu. Nggak cuma kalau 1 orang mungkin dia pelanggar inilah ya. Pelanggar ini yang injak rumput gitu ya. Tapi ini banyak loh. Sampai gundul rumputnya. Artinya apa? Ya kita sebagai desainer, kita harusnya tanya. Kebutuhanmu apa sih? Orang-orang
orang-orang kompleks itu tanyain, kalian kalau dibikin taman itu pengennya seperti apa? Oh ya, pengennya yang cepet aja dari ujung ke ujung gitu. Nah, karena tidak melakukan apa yang dinamakan sebagai customer empathy, maka dibuatlah desain ini. Dan akhirnya apa? Customer atau usernya kekeh aja lewat jalur pintas gitu ya. Oh ini kalau lewat ini cepet nih. Nah, itu ya. Jadi teman-teman coba sekarang mulai cek lagi produknya. Apakah sudah pernah tanya ke calon customer atau tanya ke target market Anda kayak Mbak Tiwi tadi ya. Target marketnya siapa sih? Apakah sudah pernah tanya ke mereka? Apakah sudah pernah sering ngobrol sama mereka? Apa kebutuhannya? Gitu ya. Nah, karena apa? Bisa jadi kita akan menciptakan barang-barang seperti ini. Ini ada avocado saver. Ini barang-barang produk yang diciptakan beneran ada, dijual iya. Tapi ya dead stock tadi itu ya, avocado saver. Nyimpen apokat, paruhannya apokat gitu lah ya. Kalau kita makan apokat satu nggak habis, kita simpen ada alatnya, dan ngapain gitu ya, tinggal bungkus plastik masukin kulkas kan beres gitu ya. Nah, ada yang ini biar sepatunya yang bagus nggak kebasahan, ada yang ini gitu ya, ngapain juga cowok-cowok dikasih bra gitu ya, tapi dijual loh ini. Nah, tapi artinya ada orang-orang berpikir sampai sana gitu loh ya. Ini melihara tapi cukup sukses sih yang Petrock ini ya. Nah, atau ini ngapain sih mereka ini? Ada yang tahu nggak sih? Kok sampai begini? Dia bikin produk untuk apa sih? Ada yang tahu nggak maksud dari si pembuat produk ini? Ada yang tahu? Nah, dia supaya fokus. Oh, supaya fokus. Ada yang lain? Biar nggak dikepoin. Nah, betul. Iya, itu sebenarnya si pembuat produk ini pengen buat produk di mana biar waktu kita main HP, waktu kita ngetik di komputer di tempat umum itu nggak banyak orang yang ngepoin gitu loh ya, biar kita aja yang tahu gitu ya. Nah, padahal ya solusinya gampang kan, kalau sekarang HP ada yang apa namanya itu penutupnya itu bisa ini ya, bisa gelap kalau dia ya. Nah itu ya kayak gitu sebenarnya. Nah tapi karena kurang ngobrol sama customer dibuatin kayak gini. Nah jangan sampai produknya teman-teman seperti ini ya, jangan sampai gitu ya. Jadi pengennya buat produk, tapi ternyata ya jatuhnya nggak kepake. Nah itu kenapa pentingnya design thinking. Dan design thinking sekali lagi saya ingatkan itu ada beberapa tahapan dan baiknya teman-teman mulai belajar untuk masuk ke tahapan-tahapan ini. Yang pertama adalah ada namanya empathize, yaitu mengempati. Nah ini teman-teman ngobrol dengan calon customer, sekali lagi ngobrol ya, jangan hanya sebar angket. Boleh sih, tapi saya sarankan ngobrol. Apakah teman-teman pernah ngobrol dengan calon customer teman-teman, dengan target teman-teman? Ayo, coba tanya lagi. Atau hanya sekedar asumsi. Kayaknya si A itu pengennya ini. Ya, kalau asumsi bisa-bisa kayak apa? Kayak si gambar taman tadi ya. Kayaknya ini warga ini suka kalau kita buatin letter L ini. Padahal aku pengennya lurus saja. Empathize. Tanya. Setelah tanya-tanya, dicatat itu semuanya datanya. Dapat data, didefine. Oh, jadi customer itu kebutuhannya ini, maka ini. Nah, mulai didefine. Itu adalah fase understand ya, memahami. Kalau sudah tahu masalah customer apa, kita sudah bisa mendefine secara jelas, ini problemnya apa, maka kita baru mulai mengideasi. Mengideasi apa? Solusinya. Lalu setelah itu ingat ya, yang dibuat itu fitur utamanya saja dulu, nggak usah terlalu banyak fitur. Layanan kita bisa A, B, C, D, E, nggak perlu, satu aja. Kayak Gojek itu awalnya apa? Dia pakai telepon, dia ngumpulin 10 orang tukang ojek, dimintain nomor HP-nya, dia sediain 1 orang yang pegang nomor CS. Kalau ada orang yang pengen butuh ojek online, telepon ke CS, dari CS telepon ke tukang ojek yang sudah bekerja sama tadi dikirim. Itu dulu awalnya Gojek 2011. Setelah itu berkembang sampai sekarang. Kayak gitu ya. Jadi ideasi, prototyping satu fitur utamanya aja, 1-2 fitur utama aja. Coba di situ. Kalau sudah di prototyping, dites, dicoba, dipakai orang, dijual ke orang. Dan ingat, nyobanya ke siapa? Ke target market.
Jangan ke saudara, jangan ke pacar, jangan ke adik, kakak, orang tua, itu ya. Kadang-kala mereka itu bias karena sayang ke Anda gitu ya. Jadi apa yang Anda tawarkan, wah ini bagus ini enak ini. Nah, target market itu yang harus dicobain. Oke ya. Lalu setelah dites, dilihat lagi kalau memang sudah ada butuh revisi, direvisi. Kalau memang sudah oke, maka bisa diimplementasikan. Nah, ini adalah tahapan design thinking. Jadi ingat teman-teman, sekali lagi, tahapannya adalah empati dulu, ngobrol dulu. Satu define, ideasi, prototyping, test, dan improvement. Jadi tahapan ini aja yang teman-teman butuh pelajari dan butuh diaplikasikan secara terus-menerus. Kayak gitu ya. Itu, dan ini terakhir mungkin, nah untuk teman-teman yang pengen produknya bisa laku, keras, dan dipakai banyak orang, nah teman-teman butuh membuat namanya satu gambaran siapa customer Anda gitu ya. Customer itu ibarat pacar. Jadi kalau teman-teman pengen dapetin pasangan hidup atau pacar gitu ya, pacarnya tuh kira-kira yang kayak gimana sih? Nah, itu coba di-define gitu ya. Nah, di-define ya. Nah, di-define misalnya, oh saya pengen dapat pasangan saya itu pengennya cewek, usianya ya sekitar misalnya 23 sampai 26 misalnya gitu ya. Penghasilannya berapa? Penghasilannya kalau bisa ya, kalau berpenghasilan misalnya, kalau cowok gitu misalnya, ya 10 juta per bulan, pendidikan terakhirnya apa, profesinya. Nah, itu teman-teman sama. Nanti buat profil calon customer teman-teman seperti membuat calon kriteria pacar atau pasangan, kayak gitu ya. Jadi, calon pembelinya teman-teman itu siapa sih? Cowok apa cewek? Usianya berapa? Berapa sih penghasilannya? Pendidikannya apa? Profesinya apa? Di mana mereka sering ngumpul? Apa yang mereka omongin? Nah, itu di profiling semuanya, ditulis semuanya. Nah, dari situ teman-teman akan dapat gambaran jelas. Kalau nanti punya produk, harus nyobanya ke siapa. Gitu ya. Itu aja mungkin. Ada beberapa, tapi nanti kita bisa diskusi lah ya. Saya kembalikan lagi ke kakak MC kita. Oke, terima kasih Mas Arif atas materinya. Menarik banget ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau tanya. Aku kasih 2 penanya dulu. Ya, dari Mas Torik. Halo. Halo Mas Arif. Halo, Kakak Torik. Saya mau tanya Mas, untuk menentukan produk market fit yang tepat itu gimana Mas? Karena kan kadang-kadang ketika kita sudah rilis produk itu, kadang-kadang masih nggak sesuai, masih meleset. Itu gimana Mas caranya Mas? Yang paling tepat? Baik. Saya langsung jawab, Mbak Ardin. Boleh? Langsung aja Mas. Oke. Pertanyaan bagus dari Mas Torik ya. Mas Torik, kalau boleh tahu produknya apa Mas? Boleh diceritain nggak Mas produknya Mas? Nah ini promosi kalau Mas. saya produknya itu ini Mas, produk-produk konveksi atau jahit, jadi kayak kaos, terus kemudian kemeja kayak gitu-gitu. Siapa yang jadi target marketnya Mas? Kalau target marketnya itu pelajar Mas, pelajar, kemudian instansi. Pelajar usia berapa Mas? Pelajar usia 17 tahun sampai dengan 21 tahun. Instansi yang seperti apa Mas? Instansi pendidikan, sekolah, kampus, gitu-gitu Mas. Sekolah SD, SMP, SMA? SMA kita paling bawah SMA sampai universitas. SMA-nya seperti apa Mas? Bisa ceritain nggak? SMA-nya kalau untuk SMA kita spesifik di organisasi, SMA dan juga universitas kita spesifik di organisasi. Jadi yang lebih, menurut kita yang lebih bisa untuk kita ajak komunikasi dan juga bisa istilahnya memahami tentang kondisi misal bahan baku, kemudian harga-harga itu kebanyakan dari SMA dan juga universitas yang organisasi. Nah, itu Mas. Jadi bagaimana cara membuat produk yang tepat kayak tadi ya? Itu pertanyaan bagus ya. Kita tanyakan lagi seperti tadi Mas. Kira-kira siapa sih customer saya? Lalu didetailkan. Kalau tadi saya tanya kenal sekolah gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya banyak dari kita kayak gitu. Yeah. Siapa sih customermu? Ya sekolah. Padahal apakah sekolah? Bukan. Customer-nya siapa? Organisasinya. Lebih detail lagi siapa?
pemangku jabatan di organisasi tersebut. Benar nggak, Mas? Yes, betul. Ya kan? Betul, Mas. Maka Betul, kalau betul. gitu, kalau kita mau buat misalnya list calon customer kita, maka yang kita list apa? Apakah sekolah? Bukan kan? Adalah nama dan nomor HP ketua organisasi-organisasi SMA di Kota Banyuwangi misalnya gitu. Nah, kita kadang harus berpikir seperti itu. Maka tadi saya sebutkan tadi kan, kalau mau punya pacar, masnya pengennya pacaran seperti apa sih? Kadang kan kita pokoknya cewek lah mas, lah iya cewek itu kayak gimana? Cewek itu banyak ya. Betul, betul. Ada yang umur 1 bulan, ada yang umur 65 tahun gitu, itu juga cewek gitu. Nah kadang-kadang kita lupa itu, bahwa kita mendefinisikan customer kita itu kurang clear gitu. Terlalu general, terlalu general itu. Sekolah. Nah, sekolahnya sekolah apa mas? TK, PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Oh, SMA terus. Seperti apa? Oh, ternyata organisasi seperti apa? Nah, gitu. Sekarang udah mulai paham mas ya. Nah, okay. Itu fungsi untuk kita melakukan design thinking di proses empati. Ngobrol lah dengan para ketua organisasi. Bro, kamu butuhnya ajak ngopi gitu ya. Bro, kamu butuhnya apa sih kalau masalah konveksi? Oh, aku ya butuhnya yang murah mas, misalnya gitu ya. Yang murah bagus. Wah, biasanya minta mahasiswa kayak gitu. Terus murah bagus, keren, cepet. Wah, wis mampus lah gitu. Oh iya ya, tapi catat aja. Nah, itu memang nah, kamu problemmu apa? Oh, saya pernah nih pesen kaos udah lama, datangnya ternyata nggak sesuai, ukurannya banyak yang salah, sablonannya banyak yang ngelentek kayak gitu. Nah, itu problemnya ditulis. Kayak gitu mas ya. Siap. Jadi bisa dijadikan sebagai sarana kita untuk membuat produk. Oh, kalau gitu produkku harus yang terjangkau, sablonannya nggak boleh gampang ngelentek, dan juga harus cepat delivery-nya. Oke. Siap. Mas. Thank you Mas Arif. Sama-sama. Oke, terima kasih Mas Torik dan terima kasih Mas Arif atas jawabannya. Dan satu penanya lagi ya Mas, dari Mas Dimas Jati. Wah, ini langganan paling aktif. Halo Mas. Ini si paling aktif ya? Si paling aktif. Wajahnya tapi nggak kelihatan. Iya, mungkin ada kendala koneksi sepertinya. Iya, lagi pasti goler-goler ini. Rebahan ini. Oke, Mas Dimas bisa bertanya. Tadi kan ada 4 apa 5 ya? 4 sampai 5 tahap ya dalam proses design thinking, kalau nggak salah. Empathize, define, ideasi, prototype, lalu tes ya, Pak? Oh, tes lalu implement ya. Itu di tahap empathize ini kita boleh asumsi apa enggak, Pak? Melakukan asumsi. Seumpama kita sudah mendefinisikan problem yang akan kita solve apa. Terus kita berusaha mendefine ideasi lalu prototype, itu menggunakan murni asumsi kita, lalu baru kita tes ke target market itu pada tahap tes atau implement. Boleh nggak, Pak? Oke, Mas Dimas, produknya apa Mas? Kalau tahu Mas, promo dong. Ini kan kesempatan promo kan. Kita ini adalah Tumbas. Tumbas itu free self-help web-based POS system. Saat ini target utama kami adalah UMKM, Pak. Oke. Bisa cerita nggak Mas, self-help itu yang kayak gimana? Contohnya? Self-help itu nanti seumpama di tempat-tempat wisata di Banyuwangi kan banyak gazebo gitu ya, Pak. Kita tempatkan QR code. Dan QR code itu nanti isinya link ke website kami, dan itu websitenya itu isi produk-produk UMKM yang ada di situ, Pak. Jadi mereka nanti scan lalu pesan, ketika mereka kirim akan tersambung ke HP UMKM-nya, nanti produknya akan dikirimkan ke customer yang memesan tadi. Problemnya apa Mas yang ingin diselesaikan? Problemnya itu jadi harus jalan gitu kan, konsumen harus jalan dulu, belum lagi di sana harus ngantri, dan belum lagi kalau menu yang diinginkan itu habis gitu, Pak. Soalnya waktu itu saya pernah ke salah satu tempat wisata di Banyuwangi, kita lihat ada
ada pengunjung lain memesan makanan, contoh kucur gitu. Saya menginginkan kucur itu, saya nggak tahu saya harus beli di toko mana. Dan ketika saya nyampe ke tempat itu, kita harus nunggu dulu. Nunggunya itu antri lama banget. Dan ketika kita ke sana lagi, ternyata kucurnya habis. Jadi ini berdasarkan dari problem pribadi ya, yang pernah dialami ya. Oke. Baik, Mas Dimas, tadi pertanyaannya adalah apakah boleh berdasarkan asumsi, pure asumsi atau seperti apa? Saya mungkin kasih satu cerita. Ada seseorang yang waktu itu dia lagi nunggu penerbangan di sebuah bandara, lalu dia nunggunya lama, plus ternyata kena delay. Kena delay. Terus dia mengalami banyak experience yang nggak enak lah ya dengan penerbangan yang ada. Dan akhirnya dia memutuskan gini aja deh, aku sewa pesawat deh. Dia sewa pesawat, dia ngontak salah satu perusahaan sewa pesawat, terus dia ngajak tuh, kan dia lagi nunggu sama banyak orang di bandara ya, sama banyak orang yang kena delay. Dia nawarin, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kalau saya lagi sewa pesawat nih, kalau ada yang mau barengan, kita bisa urunan. Sewa pesawat tuh, kita langsung berangkat nih, kayak gitu. Ternyata banyak yang mau, banyak. Akhirnya dia pakailah pesawat itu dan berangkat. Dan di atas pesawat dia berpikir, ini kalau saya buat layanan pesawat kayak gini, yang dia datang tepat waktu, dia berangkat tepat waktu, ini pasti banyak orang suka. Ini aja nih banyak orang yang bareng sama saya. Dan akhirnya dia buat satu brand pesawat yang namanya Virgin Air. Mungkin Anda pernah dengar ya, Virgin ya, Virgin Group. Virgin Group itu Richard Branson. Dan akhirnya dia sampai sekarang punya Virgin Air. Dan itu berawal dari problemnya dia. Apakah kita bisa mulai dari sana? Bisa. Jadi kalau memang problem, jadi empathize itu bukan berarti kita harus selalu mengempati orang lain. Bisa jadi kita punya problem lalu kita empathize diri kita sendiri. Kalau aku punya masalah ini, apa sih yang baiknya? Define lah problemnya apa. Oh, saya itu butuh makanan khas atau makanan setempat dan nggak mau antri, kayak gitu. Itu kan masalahnya ya. Saya kalau ke jalan-jalan saya pengen oleh-oleh tapi saya nggak mau antri. Itu aja problemnya udah. Define itu. Idenya apa? Ya kayak gitu. Misalnya, kalau gitu saya pasanglah barcode kayak gitu. Nah, lalu kita prototyping, dites. Nah, waktu dites kita akan lihat apakah banyak orang yang tertarik untuk nge-scan atau tidak. Kalau ternyata banyak, otomatis itu idenya jalan. Apa yang kita definisikan benar, idenya kita diterima. Tapi kalau ternyata tidak, maka kita harus balik lagi ke empathize, Mas. Balik lagi ke empathize. Coba tanya orang lain, kamu kenapa kok nggak nyeken misalnya gitu ya. Ada orang duduk di gazebo, Pak, ini tahu nggak scan buat apa? Oh, nggak tahu Mas, ini apa ya? Ini scan apa ya? Peduli lindungi gitu ya. Karena apa? Oh, bisa jadi nggak ada keterangannya di sana. Oh, nggak ada keterangan bahwa ini kalau mau pesan oleh-oleh tanpa antri itu scan aja gitu. Jadi oke, kalau gitu di prototipe berikutnya barcode scan kita kasihlah keterangan. Kalau nggak pingin antri, butuh oleh-oleh, nggak usah antri, scan. Nah, dites lagi sebulan misalnya atau seminggu gitu ya. Banyak nggak yang nge-scan? Oh, ternyata ada kenaikan scan. Nah, kayak gitu Mas. Ternyata masih nggak banyak ya gitu ya. Nah, apa kita empathize lagi. Pak, kenapa nggak nge-scan Pak? Wah, apa Mas repot ya, mending pakai Gojek misalnya gitu ya. Gosen beres. Nah, artinya apa? Itulah butuhnya kita empathize. Kenapa? Karena bisa jadi para customer ini sudah punya alternatif pilihan produk. Buat apa aku punya semen ini ada Gosen udah ada kayak gitu misalnya ya. Nah, maka kita memetakan kalau gitu produk kita kuatin di mana. Gitu. Gitu kira-kira Mas Dimas. Jadi empathize itu tidak selalu orang lain, diri kita pun boleh. Ada case-nya ya si Richard Branson itu dengan Virgin Air-nya. Seperti itu. Kira-kira. Ya Pak, terima kasih, diterima dengan baik. Oke, Mas Arief, ini ada satu pertanyaan nimbrung ya, mungkin singkat aja kali ya Mas, di chat box dari Mbak Novita. Pada tahap empathize ini minimal berapa orang yang perlu diwawancarai terkait kebutuhan market kita? Mas, pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak
Novita ya. Betul, Mbak betul, Novita Mbak Novita. dari Karos. Mbak, boleh ceritain nggak Karos itu apa ya? Ya, terima kasih Mas Arif izin. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Lumayan, lumayan. Oke, maaf kadang sering terkendala sinyal. CARES ini adalah Caring for Urgent, jadi layanan penyedia jasa caregiver dan home care. Jadi problemnya yang ditemukan itu banyak perawat rumah sakit yang mencari caregiver untuk menjaga keluarganya nggak bisa jaga gitu. Nggak bisa jaga ketika ada keluarganya yang sakit. Jadi itu mencari caregiver untuk menemani selama di rumah sakit, atau ada yang sakit, orang tuanya sudah sepuh atau sudah tua, membutuhkan pendampingan ketika di rumah. Itu awal mula dari ide bisnis kami, yaitu CARES. Karena selama ini saya sendiri adalah sebagai pengajar di salah satu institusi swasta kesehatan, itu jadi moto-moto, jadi mencari alumni yang belum kerja, siapa nih yang mau caregiver ini, jadi kesulitan untuk mencari caregiver yang jaga itu. Tetapi dari kita kan belum dari yang membutuhkan, jadi perawat-perawat yang meminta, ada nggak sih alumni yang belum kerja mau jadi caregiver, gitu aja sih. Jadi kalau dari marketnya sendiri kita belum pernah melakukan wawancara secara langsung dan membutuhkan sampel berapa sih untuk mengetahui sebenarnya kita ini dibutuhkan atau jangan-jangan nanti jadi desktop di takutnya. Gitu Mas Arif. Terima kasih Mbak Novita ya dari Karos ya. Menarik dan ya ini apa namanya? Saya kebayang ya misalnya ya memang benar ada beberapa, saya kemarin barusan aja ngobrol dengan salah seorang teman yang memang dia pendatang. Nah, ini mungkin insight juga buat Mbak Novita ya. Teman saya pendatang, ibunya sakit selama beberapa hari di rumah sakit. Lalu saya datang kan ya, hari ke-3 atau hari berapa saya datang. Dan dia ngobrol, ya saya belum pulang gitu. Lah, kok belum pulang? Ya siapa lagi gitu. Siapa lagi? Kalau saya pulang nggak ada yang jaga ibu saya. Nah, maka saya kepikiran, oh ya benar juga ya, kalau memang ada layanan yang memang itu membantu orang untuk menggantikan menjaga di rumah sakit, it may be works gitu ya. Itu mungkin bagus banget. Artinya ada kok. Kalau dari sisi saya ya, sepengalaman saya itu ada yang bisa jadi akan membutuhkan. Nah, hanya saja nanti butuh di-empathize. Pertama kayak tadi, teman saya tadi itu bahkan dia bela-belain 3 hari nggak pulang, jagain ibunya gitu ya. Bisa jadi dia memang pengen, jadi memang pengen ya nemenin ibunya gitu. Pengen nemenin ibunya, maka dia meluangkan waktunya itu, dia libur kerja untuk menemani ibunya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti memang butuh dicari tahu dulu. Otomatis kalau orang di rumah sakit, tapi nggak tahu sekarang ya, kalau dengan BPJS dan sebagainya. Kalau di rumah sakit kan dia udah kena beban biaya rumah sakit. Nah, apakah dia akan mau menambah lagi biaya untuk mengambil penjaga, caregiver kayak gitu ya? Apa mereka malah bahkan ya udah kan udah ada perawat tuh, ya mending perawat aja yang ngurusin kayak gitu. Nah, hal itu yang butuh di-empathize, Mbak. Butuh ditanyakan dulu ke target marketnya Mbak Novi, lalu berapa banyak dibutuhinya. Nah, memang nggak ada rule of thumbs-nya, nggak ada, oh harus sekian ratus, harus sekian ribu, nggak ada, sepengetahuan saya ya. Maka sebaiknya, ya memang semakin banyak akan semakin bagus, tapi juga jangan sampai terlalu banyak banget, akhirnya membuang-buang waktu, misalnya kita buang waktunya terlalu lama. Jadi ya, apa yang memang saya target, oh aku coba sih 10 orang atau 20 orang kayak gitu ya. Kalau memang dari situ sudah dapat data yang dibutuhkan, udah ngobrol, dapat data, ya udah itu bisa dijadikan sebagai premis awalnya. Dan kayak tadi Mbak ya, fungsinya kenapa ada prototipe itu, kita membuat hanya satu fitur utama dulu, itu biar kita nggak kalau ngerombak itu nggak banyak hal gitu loh. Oh ini ternyata nggak suka ini nih, ya udah kita ubah aja langsung cepat kayak gitu. Dites, lalu balikin lagi di empathize lagi, tanyain lagi sampai benar-benar fix baru diimplementasikan. Jadi implementasi itu kalau di sini kan tahapan terakhir kan ya. Ya karena memang itu. Jangan buru-buru diimplementasikan baru kita cari oh sebentar kalau gitu fiturnya butuh diubah dong kayak gini. Nah, itu akan habis banyak waktu. Tapi kalau pakai design thinking dari awal kita udah mengetahui potensi-potensi apa yang bisa jadi oke dan yang kurang oke. Yang kurang oke kita hilangi dulu. Kayak gitu. Gojek di awal dia hanya fokus pada nganterin orang dari titik A ke titik B, udah itu aja. Seiring berkembang waktu dia nambahin ada GoPay lah, ada
go live lah. Go live pun akhirnya tutup. Kenapa ya? Karena dia ada pandemi, melihat banyak hal yang bisa kurang ini, akhirnya ditutup. Nah, kayak gitu sih, Mbak. Jadi, empathize itu tidak ada rule of thumb berapa orang. Ya, semakin banyak, semakin bagus sebenarnya. Cuma ya itu tadi, batasi aja mau berapa dulu di awal. Gitu sih, Mbak. Semoga menjawab. Oke, Ya, gimana terima Mbak kasih. Novita? Iya, terima Sangat menjawab kasih. sekali. Terima Ya. kasih banyak. Oke, terima kasih sudah mau bertanya Mbak Novita dan teman-teman sekalian.